Suatu pagi, seorang teman dekat membuka aplikasi dompet digitalnya dan berhenti sejenak saat melihat saldo yang selama ini rutin ia isi setiap bulan. Bukan karena angka itu tiba-tiba besar, melainkan karena ia menyadari uang yang ia taruh diam-diam di rekening terasa seperti bekerja tanpa arah. Ada yang bertambah sedikit, ada yang habis karena godaan belanja, dan di akhir tahun terasa tidak cukup untuk mewujudkan rencana yang sempat diimpikan. Pernah juga saya melihat seseorang yang setiap hari menaruh sebagian gaji ke rekening tabungan dengan harapan suatu hari uang itu akan tumbuh dengan sendirinya. Lalu beberapa tahun kemudian kecewa karena kena inflasi dan tidak paham mengapa hasilnya jauh dari yang diharapkan. Itu bukan cerita raritan. Itu gambaran nyata di tahun 2025. Biaya hidup naik, peluang investasi berubah cepat karena teknologi, dan informasi bertaburan sehingga mudah bingung. Di sini kita akan langsung masuk ke pokoknya. Uang tidak akan bekerja sendiri hanya karena diletakkan di tempat yang salah. Uang bisa menjadi mesin yang bekerja untukmu, tetapi itu membutuhkan strategi yang jelas, kebiasaan yang konsisten, dan pemahaman tentang risiko dan alat yang tersedia hari ini. Kalau kamu menonton ini sampai akhir, saya akan membongkar langkah nyata, sikap mental, dan praktik sehari-hari supaya uangmu benar-benar bisa kerja, bukan sekadar diam. Mari kita mulai dari landasan paling dasar yang sering diabaikan, tujuan dan aturan permainan. Sebelum membahas instrumen atau teknik, penting untuk punya tujuan konkret, bukan sekadar ingin kaya atau ingin bebas finansial, melainkan tujuan yang terukur. Dana darurat sebesar 3-6 kali pengeluaran tetap, uang muka untuk rumah dalam 3 tahun, modal usaha sampingan dalam 6 bulan, atau target investasi pensiun setiap tahun. Tujuan itu akan menentukan strategi alokasi. Setelah tujuan jelas, buat aturan dasar yang mudah diikuti. Misalnya, alokasikan persentase gaji ke pos berbeda: dana darurat, investasi jangka panjang, investasi jangka menengah, dan pengembangan diri atau usaha. Di era 2025, banyak aplikasi dan fitur otomatisasi yang bisa membantu membuat aturan ini jalan tanpa harus disiplin manual setiap hari. Aktifkan auto debit ke rekening berbeda, gunakan fitur tabungan berjangka, atau jadwalkan transfer ke platform investasi. Selanjutnya, pahami konsep penting: likuiditas, imbal hasil, dan risiko. Uang yang kamu butuhkan dalam 6-12 bulan tidak boleh diuangkan pada instrumen yang fluktuatif dan sulit dicairkan. Sebaliknya, dana untuk tujuan jangka panjang bisa diarahkan ke instrumen yang berpotensi tumbuh lebih tinggi meski berfluktuasi. Ketika tujuan, aturan, dan pemahaman risiko sudah menyatu, kamu membangun pondasi agar langkah-langkah selanjutnya tidak runtuh oleh kejutan. Nah, disinilah konflik nyata muncul. Godaan, cepat kaya, informasi berlebih, dan kesalahan kecil yang berulang. Di timeline tahun 2025, banyak platform menawarkan iming-iming hasil besar dari aset digital atau produk investasi baru yang sedang tren. Seringkali orang menaruh porsi besar pada hal yang tidak mereka pahami hanya karena takut ketinggalan. Contoh nyata, seseorang menempatkan sebagian besar tabungannya ke aset yang volatil karena cerita sukses yang viral. Lalu ketika pasar koreksi, panik, dan menjual pada harga rendah. Konflik lain adalah kecenderungan memakai uang yang seharusnya diinvestasikan untuk konsumsi yang tampak mendesak atau menarik pada saat itu. Ada juga perang informasi. Setiap minggu akan ada artikel baru, video, atau unggahan yang membuatmu ragu apakah strategi yang sedang jalan masih relevan. Di level emosi, rasa malu, takut ketinggalan, dan tekanan sosial menjadi musuh terbesar perencanaan keuangan yang rasional. Untuk menghadapi konflik ini, kita butuh bukan hanya teknik, tetapi kerangka keputusan yang tahan terhadap getaran emosi. Aturan alokasi yang tidak mudah diubah ketika pasar bergejolak, daftar cek sederhana sebelum kamu memasukkan uang ke instrumen baru. Apakah kamu mengerti bagaimana instrumen itu menghasilkan uang? Apakah kamu siap menerima penurunan nilai sementara?
Apakah ada likuiditas saat dibutuhkan? Serta kebiasaan evaluasi berkala, bukan setiap hari menatap grafik, tetapi misalnya setiap 3 bulan menilai apakah tujuan berubah. Konflik akan selalu ada. Kunci adalah menyiapkan sistem yang mencegah reaksi berlebihan ketika konflik muncul. Strategi praktis untuk membuat uang bekerja sendiri dari keseharian. Pertama, tubuhkan dana darurat sebagai prioritas non-negotiable. Dana ini memberimu ruang bernafas agar tidak menjual investasi saat pasar turun. Kedua, manfaatkan efek compounding dengan memulai segera. Semakin cepat modal masuk ke instrumen produktif, semakin besar potensi pertumbuhan jangka panjang. Ketiga, diversifikasi bukan hanya kata kunci. Alokasikan modal dalam beberapa mesin, misalnya deposito atau tabungan berjangka untuk likuiditas dan stabilitas, obligasi pemerintah atau korporasi untuk pendapatan tetap, reksadana saham atau indeks untuk pertumbuhan jangka panjang, properti atau REIT untuk arus kas sewa, serta usaha sampingan atau produk digital untuk kontrol penuh terhadap sumber penghasilan. Di tahun 2025, ada juga opsi modern yang layak dipertimbangkan seperti robo-advisor yang melakukan pengelolaan otomatis berdasarkan profil risiko, fitur micro-investing yang mengubah pembelian sehari-hari menjadi investasi, dan platform investasi peer-to-peer yang harus diteliti dengan cermat karena membawa risiko berbeda. Keempat, ciptakan aliran pendapatan pasif yang berlapis. Misalnya, produk digital yang bisa dijual berulang, konten yang dimonetisasi, atau sistem reseller dengan margin stabil. Kelima, otomatisasi adalah teman. Jadwalkan transfer rutin ke investasi. Pasang aturan reinvestasi untuk dividen dan hasil, sehingga pengembalianmu langsung masuk kembali dan mempercepat compounding. Kebiasaan kecil ini, jika dilakukan konsisten, membuat uangmu bekerja tanpa perlu perhatian setiap hari. Sekarang kita masuk ke teknik implementasi yang lebih rinci dan aplikatif, bagaimana langkah per langkah membuat strategi ini berjalan dalam konteks hidup sehari-hari. Langkah 1. Audit keuangan pribadi selama 1 bulan untuk tahu kemana setiap rupiah pergi. Catat pengeluaran tetap, pengeluaran variabel, dan kebiasaan konsumsi impulsif. Langkah 2. Buat rencana alokasi sederhana, misalnya 20% untuk dana darurat, 30% untuk investasi jangka panjang, 20% untuk usaha atau pengembangan diri, 20% untuk kebutuhan hidup, dan 10% untuk hiburan atau pelepasan. Ini hanya contoh. Sesuaikan dengan kebutuhan dan tanggungan. Langkah 3. Pilih instrumen investasi sesuai tujuan. Untuk tujuan 1, 3 tahun pilih instrumen yang konservatif dan liquid. Untuk tujuan jangka panjang manfaatkan reksadana indeks atau saham blue chip secara bertahap dengan strategi rata-rata biaya dolar. Langkah 4. Jika tertarik memulai usaha sampingan, mulai dengan validasi kecil. Coba jual 1 produk, ukur margin, biaya waktu, lalu putuskan apakah patut diskalakan. Langkah 5. Optimalkan pajak dan biaya. Gunakan produk yang efisien biaya dan pelajari insentif pajak yang berlaku agar hasil investasi tidak terkikis biaya yang tidak perlu. Di era digital, ada banyak alat untuk membantu. Aplikasi pencatat pengeluaran yang otomatis mengkategorikan transaksi, platform investasi yang transparan biaya, serta layanan edukasi singkat yang membantu memahami perbedaan instrumen. Namun ingat, alat hanya mempercepat jika kerangka keputusan sudah benar. Mari kita lihat apa hasil nyata bila strategi di atas dijalankan konsisten selama beberapa tahun. Pertama, kestabilan psikologis. Ketika dana darurat tersedia dan alokasi terotomatisasi, kecemasan akibat kejadian tak terduga turun drastis sehingga fokus hidup kembali ke produktivitas. Kedua, penghasilan pasif mulai terasa. Dividen, penghasilan dari produk digital, sewa atau pembagian hasil dari usaha kecil mulai menambah aliran kas bulanan. Ketiga, opsi hidup bertambah, bukan lagi terjebak pada siklus gaji habis.
tetapi memiliki pilihan untuk mengambil risiko terukur, ambil cuti untuk belajar, atau reinvestasikan keuntungan untuk ekspansi usaha. Keempat, ketika terjadi penurunan pasar, sistem alokasi yang sudah teruji membuatmu lebih tenang dan bahkan mampu memanfaatkan kesempatan untuk menambah posisi pada harga lebih rendah. Kelima, hasil jangka panjang akan terasa melalui pertumbuhan modal yang signifikan karena efek compounding yang bekerja lama. Semua payoff ini bukan hal mistis. Mereka adalah konsekuensi natural dari kebiasaan yang konsisten, keputusan yang terukur, dan penggunaan alat yang tepat. Pada akhirnya, inti dari membuat uang bekerja sendiri bukan soal menemukan satu instrumen ajaib, melainkan membangun ekosistem keuangan yang terdiri dari tujuan jelas, aturan alokasi, manajemen risiko, diversifikasi instrumen, dan otomatisasi. Mentalitasnya harus bergeser dari berharap pada keberuntungan menjadi menyiapkan struktur yang tahan guncangan. Praktik sehari-hari yang konkret mencatat pengeluaran, mengotomatisasi transfer, memulai dengan porsi kecil namun konsisten, belajar memahami risiko, dan membangun sumber pendapatan tambahan akan menghasilkan transformasi jangka panjang. Di tahun 2025, teknologi memberi banyak kemudahan, tetapi juga banyak gangguan. Gunakan teknologi untuk otomatisasi dan edukasi, bukan sebagai jalan pintas untuk keputusan impulsif. Uangmu bisa benar-benar bekerja untukmu jika kamu mengatur aturan permainan, menjaganya dari gangguan emosional, dan mengambil langkah praktis yang terukur. Jadi mulai dari hal paling sederhana. Tetapkan tujuan, buat aturan distribusi, otomatisasi setoran, pelajari instrumen yang kamu gunakan, dan evaluasi secara berkala. Dengan begitu, dalam jangka waktu yang konsisten, uang yang awalnya hanya tersimpan akan berubah menjadi mesin yang membantu mewujudkan rencana hidupmu. Saya tahu perubahan seperti ini tidak instan dan sering terasa menakutkan. Tetapi setiap orang yang berhasil membangun kebiasaan finansial yang sehat memulai dari tindakan kecil yang dilakukan berulang. Jangan biarkan informasi yang berlebihan membuatmu bingung. Pilih satu langkah konkret hari ini: membangun dana darurat, mengatur autodebit ke investasi, atau memvalidasi ide usaha kecil dan jalankan hingga menjadi kebiasaan. Ingat, proses membuat uang bekerja bukan soal ambisi tanpa arah, melainkan tentang konsistensi, pengelolaan risiko, dan perbaikan terus-menerus. Jika kamu duduk tenang beberapa tahun kemudian, melihat saldo yang tumbuh dan tahu setiap aliran pendapatan punya peran, kamu akan menyadari bahwa semua kerja keras kecil ini terbayar. Terus belajar, tetap bijak, dan biarkan uangmu bekerja demi mimpi-mimpi yang paling penting bagimu.